Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Amina, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Irwan, Hadir, Bu. Siswanto. Gak masuk, Bu. Kemana Siswanto? Mancing. Oh ya sudah. Berarti tinggal Siswanto ya yang tidak masuk? Ya, Bu. Ya. Bu, saya belum di absen. Oh, ada yang belum di absen? Saya, Bu. Oh ya, siapa namanya Mbak? Kezia, Bu. Oh, Kezia. Oh iya, ini ada Kezia. Baik. Sudah semua ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, Ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat pohon oak? Sudah, Bu. Jadi, pohon oak itu memiliki kulit yang sangat tebal sehingga dapat terkelupas tanpa melukai pohonnya. Nah, kulit kayu ini terbuat dari gabus. Masih ingat apa yang dimaksud dengan jaringan? Masih, Bu. Nah, pada tumbuhan terdapat beberapa jenis jaringan. Jaringan ini berkelompok membentuk organ tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari apa? Jaringan tumbuhan. Ya, jadi pada kesempatan ini kita mempelajari subtemanya yaitu jaringan tumbuhan. Tujuannya agar peserta didik bisa menyebutkan jaringan pada tumbuhan dan peserta didik mampu menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan metode apa yang kita lakukan pada pembelajaran pada saat ini. Kita menggunakan metode talking stick. Nah, jadi apakah di antara kalian pernah dengar apa talking stick itu? Belum, Bu. Belum. Belum. Jadi kalau yang belum, gini. Ibu ini kan pegang stick. Jadi talking stick itu kita akan bermain menggunakan Stick. ya. Langkahnya bagaimana, Bu? Nanti Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi jaringan pada tumbuhan. Setelah itu, kalian membaca lengkap materi jaringan tumbuhan pada LKS-nya masing-masing. Ya. Jadi setelah kalian membaca, nanti Ibu akan mengambil tongkat stick ini. Nanti yang mendapatkan stick ini akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Seperti itu. Paham? Dari sini? Paham, Bu. Nah, jadi kita langsung saja ya pada intinya. Iya, Bu. Silahkan kalian amati dan lihat gambar jaringan tumbuhan yang sudah Ibu tampilkan pada layar proyektor. Kira-kira kalian tahu nggak? Tahu, Bu. Jaringan tumbuhan ini apa aja namanya? Ada yang tahu? Ayo. Tahu, Bu. Ayo. Yang mana? Coba. Yang E. Ya, silakan. Ayo, apa? E. Phloem. Ya, benar. Kalau yang itu jaringan tumbuhan phloem. Yang F, Bu. Ya, apa? Yang F. Xilem. Xilem. Ya, benar. Kalau jaringan tumbuhan yang E itu yang namanya Xilem. xilem. Jadi, nggak ada yang mau jawab lagi? Nggak ada, Bu. Sudah. Sudah. Sudah, berarti yang tahu cuman yang E sama F ya. Iya, Bu. Sekarang kita bahas bersama.
Dilihat ya, gambar yang A itu nggak ada yang tahu kan? Tidak, Bu. Nah, jaringan pada yang A ini dinamakan dengan jaringan epidermis. Jadi yang A itu jaringan epidermis. Epidermis. Ya, ingat-ingat ya. Iya, Bu. Yang B itu merupakan jaringan parenkim. Parenkim. Ya, kalau yang C itu jaringan kolenkim. Kolenkim. Ya, benar. Kalau yang D itu jaringan sklerenkim. Sklerenkim. Ya, benar sekali. Kalau yang G itu jaringan gabus. Gabus. Ya, kalau yang H itu jaringan meristen apikal akar. Jaringan apa? Meristem apikal. Meristem apikal akar. Ya, sekarang sudah tahu semuanya ya. Sekarang Ibu jelaskan mengenai masing-masing jaringan tersebut. Nah, jadi jaringan epidermis merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang berbentuk 4 persegi panjang dan tentunya satu lapisan sel pada organ tumbuhan tertentu. Nah, epidermis dapat mengalami modifikasi. Contohnya yaitu bunga mawar. Bunga mawar itu modifikasinya berupa apa? Berupa duri. Tahu kan bunga mawar itu? Tahu, Bu. Yang biasanya ada duri-durinya itu loh. Iya. Ya, itu. Nah, yang selanjutnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang memiliki bentuk sel segi 6 dan memiliki diameter yang sama ke berbagai arah. Nah, jaringan parenkim ini pada batang muda, batangnya yang mengandung kloroplas dinamakan klorenkim. Jadi seperti itu. Kalau yang selanjutnya yaitu sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mengalami penebalan dan dinding sekunder berupa lignin. Ada yang tahu sklerit? Ayo, sklerit? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, sklerit itu merupakan jaringan sklerenkim yang berbentuk selnya membentuk dengan penebalan dinding sel yang tebal. Itu yang dinamakan sklerit. Ya, benar. Kalau yang tadi kan ada yang menyebutkan floem. Ya. Apa? Yo, fungsinya. Fungsinya floem ada yang tahu? Lupa, Bu. Ternyata lupa. Jadi, fungsi floem itu menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang ingat, Mbak? Ingat, Bu. Ya. Kalau yang silem, fungsinya apa silem? Lupa. Lupa lagi. Nah, silem itu berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tanaman. Ya, kalau gabus itu memiliki bentuk memanjang dan dinding selnya bergabus. Fungsinya melindungi organ dari gangguan mekanik. Nah, dari hal ini apakah sudah paham? Sudah, Bu. Ya, jika sudah paham, silahkan kalian baca materi yang lengkap pada LKS-nya masing-masing. Silahkan ayo buka LKS-nya halaman 42. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca dan memahami materi yang ada di LKS tersebut ya. Ya, Bu. Ya. Halaman 43. Iya. Perhatikan anak-anak.
ya? Ayo diperhatikan ya. Waktu membaca kalian sudah habis. Sekarang kita mulai bermain dengan stick. Nah, jadi nanti ibu akan berikan stick ini kepada kalian dan stick ini akan berputar dan menyanyi. Kalau ibu bilang stop, nanti akan stop ya. Ya, Kita sepakati. Kita nyanyi apa? Yuk. Nyanyi apa? balonku. Ya sudah, yuk. Udah siap? Sudah siap? Siap, Bu. Yuk, mulai ya. Balonku Ada 5, ku baru Stop. Nah, Mbak Safira, Ibu mau tanya. Sebutkan nama jaringan tumbuhan yang Mbak Safira ketahui. Floem, Ya. silem, Terus? bus. Terus ada lagi yang Mbak Safira ketahui? Enggak, Bu. Sudah. Sudah. Itu aja. Iya. Ya, bagus. Lanjut ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Stop. Siap. Ya, sekarang Mbak Kezia. Tadi disebutkan Mbak Safira bahwa jaringan tumbuhan itu ada silem dan floem. Sekarang Mbak Kezia berikan pengertian atau penjelasan tentang silem dan floem. Kalau jaringan silem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh tanaman. Sedangkan jaringan floem berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, benar sekali. Nah, sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Main talking stick-nya sudah selesai. Sekarang kalian siapkan 1 lembar kertas untuk post-test. Sudah siap post-test? Sudah, Bu. Soalnya cuman sedikit. Ditulis ya. Oke. Sebutkan dan jelaskan jaringan tumbuhan. Di antaranya yaitu jaringan epidermis, parenkim, gabus, silem, floem, dan jaringan meristem apikal akar. Sudah? Sudah, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan post test. Boleh melihat LKS, Bu? Tidak boleh, nah, soalnya itu post test. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Ayo Mbak Safira, nggak boleh lirik-lirik ya. Nggak boleh lirik-lirik. Sudah? Waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kasih. Ya, sekarang sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, silakan kita simpulkan bersama. Sebelum itu, Ibu akan evaluasi. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan, ternyata kalian sudah cukup paham mengenai materi jaringan pada tumbuhan. Lalu, kita simpulkan bersama bahwa jaringan pada tumbuhan itu terdiri dari jaringan apa saja tadi? Epidermis, parenkim, terus silem, floem, kolenkim, sklerenklin, terus meristem, Akar. apikal Apikal akar. akar, terus Gabus. iya benar.
Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berkemas-kemas dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada mata pelajaran kali ini bermanfaat. Amin. Amin. Sampai jumpa pada pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Ya.